Oke, welcome to my channel guys. Mungkin banyak dari kalian yang baru ngelihat gua gitu dan gak tahu siapa gua, dan gua juga gak tahu siapa diri gua sendiri gitu. Karena ya dibilang gua konten kreator ya, konten kreator gimana ya? Gua itu selalu tidak konsisten gitu. Ya ini kita bicara tentang curhatan kehidupan gua juga lah gitu. Jadi kan sebelum gua memutuskan buat bangun studio ini, gua sempat mikir gitu ya. Dulu kan gua juga pernah sempat ngonten gitu di beberapa channel YouTube gitu, dan sekarang mereka udah ke-banned semua gitu karena ya videonya copyrighted gitu. Apalagi kalau lu semua tahu gitu kan, kalau kita bikin channel musik remix itu gampang sekali gitu itu ke-banned gitu. Dan sekarang gua coba lagi ngonten gitu, dan gue juga masih bingung sebenarnya ini gue mau ngonten apa di YouTube ini gitu. Tapi studionya sekarang udah jadi gitu, dan ini gue juga masih noob gitu atau masih newbie gitu kan. Lihat aja kameranya pakai kamera webcam gitu, dan gak ada lighting gitu di sini sehingga muka gue kelihatan burik banget gitu. Padahal kalau lightingnya bagus kan gak kayak gini juga gitu. Ya mungkin ntar gitu kedepannya gue beli lighting gitu ya, beli lampu yang bagus lah gitu, sekiranya buat bisa membuat wajah gue agak terlalu burik juga gitu. Dan maaf ya guys ya kalau gue di video perdana pertama ini gue ngomongin diri sendiri gitu ya. Ini cerita pengalaman hidup aja lah gitu, sebelum ntar kita masuk ke konten yang utama gitu. Jadi sebenarnya gitu nanti konten gue itu bakalan berbentuk reaction gitu. Kenapa gua pilih konten reaction ya? Karena maaf nih buat orang-orang yang atau buat para konten kreator yang kontennya reaction gitu ya. Tapi ya kalau menurut gua konten reaction itu paling mudah sih. Bukan gua ngeremehin ya gitu. Gua juga gak bisa apa-apa sebenarnya. Gua gak punya talent gitu. Gua gak punya bakat gitu dalam hal bikin konten juga gitu. Tapi ya gimana lagi ya, kan nasib hidup seseorang itu ditentukan oleh sendiri. Dan mungkin gua entah kenapa gitu ada panggilan alam atau gimana bisikan alam semesta gitu membuat gua terjun gitu buat masuk ke dunia konten per-reactionan ini gitu ya. Dan karena gua itu punya pekerjaan yang utama gitu ya, yang gak bisa gua tinggalin begitu aja gitu ya kan. Pekerjaan itu juga gua butuh gitu ya. Jadi kan sebenarnya kita ini harus berproses gitu, apapun itu gitu ya. Apapun hal yang kita akan lakukan ke depannya kita harus lakukan hal itu gitu. Dan mungkin orang yang nonton video ini juga masih sedikit, tapi gak apa-apa lah gitu. Seperti yang kalian tahu ya, di dalam kita bikin konten YouTube itu selalu ada tantangan gitu. Kayak misalnya pas awal-awal nge-YouTube kayak gua kayak gini gitu kan. Mungkin ada yang lebih susah gitu. Maksudnya lebih terbatas gitu alat-alatnya daripada gua gitu kan. Nah, kalian itu harus jangan menyerah sih kalau kata gua gitu. Dulu gua gak punya gitu alat-alat kayak gitu, dan gua coba beli komputer doang, dan ternyata digeruduk tetangga anjing. Gua teriak-teriak gitu kan, ternyata tetangga itu terganggu oleh suara gua gitu. Ternyata itu masalahnya gitu. Dan kenapa gua agak pernah fokus ke YouTube gitu tadinya, karena hal-hal semacam itu mungkin ya channel gua yang lain gitu pada menghilang karena gua beneran re-upload gitu ya. Itu re-upload itu beneran salah sih menurut gua ya gitu. Re-upload tanpa editing yang mumpuni, tanpa editing yang bagus, tanpa editing yang unik gitu. YouTube itu bakalan gampang banget gitu buat ngambil ini video, maksudnya diteliti gitu. Ini video orang, kenapa lu ambil gitu kata YouTube gitu. Dan itu yang terjadi sama gua gitu selama gua beberapa tahun terakhir ngonten gitu. Dan ternyata itu salah sih menurut gua, dan itu gua sempat down juga gitu, males ngonten gua. Dan gue beneran gak bisa gitu berpikir gitu. Dan
Dan ternyata ini lampunya mati nih. Gua benerin dulu, tar dulu nih anjir. Aduh, saking miskinnya gua gak bakal kebeli lampu nih. Sorry guys. Gua connect dulu soalnya ini gua ngeremot juga gitu ya. Dari Jadi layar laptop gua jadiin lampu aja gitu. Tapi karena gua gak mungkin mainin dua dua device dalam satu waktu, ya gua remote gitu dari PC gua yang ini gitu. Ntar dulu guys. Aduh, lama lagi gak connect apa ya. Nah udah. Nah ini kita close. Nah itu kan. Nah ini apa sih namanya? Ini dari link-linknya ada di sono nih. Ya, gue gak bisa nunjukin karena webcamnya di atas gitu kan. Ya ini mah ngobrol-ngobrol santai aja guys gitu. Dan ini ya bagi siapapun yang dengar ini mungkin kalian itu ini orang ngomong apaan gitu, ngalir ngidul gak jelas gitu. Ya kita flashback dulu aja lah, kita ngomongin pengalaman pribadi gitu. Ini pengalaman gua sih ya. Dalam hidup itu ada yang namanya jatuh bangun, ada yang namanya masalah kehidupan, dan itu kalian juga pasti udah pada senior lah daripada gua gitu. Cuma gua sampai saat ini merasakan hidup gua kok gini-gini aja gitu. Gua coba terus menggali gitu apa yang salah dari diri gua guys gitu. Gua terus mencari jawaban dan ternyata sampai sekarang jawabannya masih semu-semu sih gitu. Dan memang mungkin harus kayak gitu ya guys ya. Kita ini harus konsisten gitu. Kalau gua kan pernah baca buku filsafat kehidupan juga sebenarnya gitu, dan gua gak ngerti sama sekali apa isinya itu kan. Ya yang gua tangkap sih si penulis ini mencoba memasukkan apa sih namanya, pandangan seorang filsuf gitu ditulis ke dalam buku supaya kita mengerti gitu apa yang dibicarakan dan apa yang dipikirkan oleh filsuf tersebut gitu. Dan ada banyak orang gitu yang bilang kalau hidup itu harus mengikuti kata hati. Kalau hidup itu harus mengikuti kata hati katanya. Apa yang menurutmu benar maka ikutilah gitu, selama hal tersebut tidak merugikanmu dan tidak merugikan orang lain gitu. Dan kalau kalimat seperti ini dipahami dengan kasar atau tidak diolah dengan pikiran kita yang positif gitu ya, mungkin gitu, takutnya gitu, hal-hal semacam ini membuat kita menjadi tidak bisa mengontrol kehidupan kita sendiri gitu. Ya misalnya ada kalimat kayak gini nih, biarin aja yang penting gak ngerugiin orang katanya gitu. Itu yang bahaya sih kalau menurut gue ya. Kalau kita ini hidup yang penting tidak merugikan orang gitu, tapi kalau melanggar hukum negara gimana? Kan gak mungkin gitu. Jangan sampai kita ini terjerumus ke hal-hal yang seperti itu guys gitu. Dan itu sebenarnya gua ini ya, selama gua hidup sampai saat ini gitu, telah banyak hal-hal yang gua lewati dan ya alhamdulillahnya gua gak pernah sih sampai kayak gitu. Untungnya gua mikirnya jernih gitu ya. Gue kayak gini mungkin karena kurang berusaha gitu ya. Maksudnya kayak gini itu gak ada peningkatan gitu. Tapi ya kita ini harus tetap selalu bersyukur sih guys ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, bersyukur gitu. Itu yang penting. Kalau kita melihat kehidupan mungkin yang lebih kurang beruntung daripada kita gitu, kita ini suka mengelus dada gitu. Ternyata ada yang lebih tidak beruntung daripada kita gitu. Dan itu juga yang pernah gue lihat sih waktu itu gitu. Ada yang tidak lebih beruntung daripada gue. Kadang gue mengelus dada juga gitu. Kenapa gue tidak bersyukur selama ini gitu. Makanya di samping kita berusaha, kita ini harus bersyukur juga gitu. Itu bagian dari kebijaksanaan dalam hidup gitu ya. Walaupun kita tahu kita ini mandiri ataupun kita ini misalnya bisa hidup tanpa orang lain gitu, tapi jangan pernah lupakan gitu kan. Kita ini manusia biasa cuy gitu. Kita ini mempunyai keterbatasan gitu. Kita ini harus sadar gitu kalau kita ini
ada keterbatasan dan kita ini harus selalu tahu gitu batasan diri dan jangan memaksakan. Kan kalau kita ini terlalu memaksakan diri, jatuhnya nanti tubuh kita akan kehilangan banyak energi dan tidak bisa beradaptasi gitu. Itu sih yang paling bahaya sih menurut gua gitu. Kalau udah kecapean nih kita maksain nih, kalau udah ruwet gitu pikiran gitu memaksakan sesuatu yang kita tidak mampu sebenarnya gitu, kita ini bisa down loh gitu. Apalagi fisik gitu. Makanya orang-orang yang nge-gym juga kan tahu gitu ya, tahu batasan bagaimana gitu, cara tekniknya, cara biar supaya tubuh dia itu tidak terlalu capek gitu. Tapi kalau kita hanya berpegang gitu pada keterbatasan kita gitu, itu juga salah juga sih. Jadi kan kita ini punya potensi sebenarnya. Semua orang ini yang ada di dunia ini lahir dengan setiap potensinya masing-masing, termasuk lu dan gua gitu ya. Apa potensi kamu gitu? Apa yang bisa kamu tunjukkan kepada dunia gitu? Dan apapun itu, maka ya yang kamu tunjukkan itu harus berguna bagi masyarakat dan lingkungan sekitar kamu gitu. Itu udah yang paling benar sih mindsetnya kayak kalau kayak gitu. Dan karena ya manusia ini juga kan makhluk sosial gitu. Dan selama gue dalam proses pencarian jati diri itu, gue juga sempat memikirkan gitu ya, gue ini harus berguna bagi masyarakat gitu tadinya gitu, seperti itu ya. Tapi entah kenapa ya, gue ini susah bergaul atau kayak gimana gitu. Tapi itu juga bagian dari kekurangan gue sih ya, karena gue kepribadiannya introvert, jadinya kayak gitu. Ya kalau kalian denger ini, mungkin ini jadi semacam video yang memotivasi juga gue gak layak disebut motivator sih, gue masih jauh soalnya gitu. Gue gak mau gitu disebut motivator juga gitu, karena yang disebut motivator itu minimal orangnya harus bisa menunjukkan kalau dia itu orang yang bener-bener udah di atas motivasi dia gitu. Artinya dia itu udah bertindak gitu, dia tidak hanya memotivasi gitu. Gua kalau disebut motivator juga gak mungkin gitu ya. Bukan gua bermaksud merendah untuk meroket ya gitu, tapi emang kenyataannya begitu sih guys ya. Apalagi ya gua omongin di video pertama ini ya, yang penting kan gua itu tujuannya buat nunjukin gitu kalau channel YouTube gua ini masih hidup gitu. Dan kalau misalnya gua nanti uploadnya jadi lebih sering atau lebih jarang, ya itu nanti urusan nanti sih gitu. Tapi gua usahain gua upload jadi lebih sering gitu ya. Gua bakalan upload video-video meme gitu kan, karena ya itu yang bisa menghibur kita gitu. Kita ini harus menyajikan hiburan yang berkualitas. Apakah meme berkualitas? Ya itu tergantung sih, karena kan komedi itu subjektif sebenarnya guys. Ini komedi itu ibarat selera makan kalian gitu. Kalian itu tidak bisa menyuruh orang lain memakan makanan yang kalian suka, sementara orang lain tidak suka gitu kan ya. Jadi kalau kita ini bergenre komedi gitu, konten kita pasti ada dua sisi, selalu ada dua sisi gitu. Ada yang bilang gak lucu katanya kan, ada yang bilang weh lucu banget sampai ketawa-ketawa hahaha gitu kan. Itu sih tergantung perspektif masing-masing sih gitu ya. Cuma karena gue tidak punya bakat gitu ya gimana ya, gue gak bisa ngapa-ngapain soalnya gitu. Ya udah gue kontennya reaction aja gitu kan. Mungkin ya kedepannya gue juga bakal konten gaming juga gitu. Kalau konten gaming sih ya lebih tertantang sih, soalnya kita ada skill yang kita tunjukin gitu. Main game itu kan perlu skill juga gitu tadinya. Tapi dulu juga gue waktu kecil sih gue itu sangat-sangat bersemangat main game PS ya. Dan entah kenapa udah segede gini gitu, walaupun gue kebeli PS pun kenapa gitu, kenangan-kenangan seperti dulu kayak keseruan gitu, kayak sampai lupa waktu kayak gitu gue gak bisa gitu ya.
Gue gak bisa menikmati game tersebut gitu ya. Kenapa ya? Wah itu kayak gitu ya. Kalau dipaksa gue menikmati game, jatuhnya kan itu pura-pura guys. Kalau kayak gitu gimana menurut kalian ya gitu? Karena sebenarnya main game itu salah satu hiburan gitu bagi kita ya. Gue terakhir main game itu udah lama banget sih. Gue saking gue kayak gue itu bukan gue memponis diri sendiri, gue itu kayak kena gangguan mental anjir. Gue beneran tidak bergerak sama sekali gitu. Gue itu pulang gitu ke tempat gue gitu istirahat, ada apa ya, ada kerjaan atau gak ada kerjaan, gue tetap gak kerjain gitu kan. Aneh kan gitu sampai kayak orang Jepang yang sedang menjalani hikikomori anjir. Saking gue kayak aneh gitu gue itu. Apakah gue ini kena gangguan mental? Tapi gue gak ngerasa kayak gitu sih. Aneh gue itu ya. Kalau lu pengen tahu apa itu hikikomori ya coba search gitu. Tapi gue bakal jelasin sih. Hikikomori itu ya kayak misalnya orang-orang yang menjalani kehidupan yang sangat-sangat private dan tidak keluar rumah sedikit pun anjir. Sampai-sampai barang-barang itu ditimbun, sampai banyak barang-barang bekas yang tidak terpakai gitu, tidak dibereskan gitu kan. Wah itu kayaknya itu gimana ya gue takut salah sih sebenarnya kalau nyebut itu gangguan mental juga gitu kan ya. Tapi kan ini gue ngomong ke diri sendiri ya, ini gue diri sendiri ngomong ya, takutnya ada yang salah paham gitu. Tapi gue ya kayak gitu aja kenyataannya, emang kenyataannya kayak gitu sih. Dan gue juga sebenarnya mengajak gitu konten kreator pemula gitu untuk berani tampil gitu ya. Cuma seberani-beraninya kalian harus tetap hati-hati sih ya. Hati-hati dalam berbicara gitu. Soalnya mulutmu harimaumu gitu ya. Jadilah konten kreator yang bijak gitu. Jangan cari sensasi atau jangan cari gara-gara ke orang gitu ya. Intinya kayak gitulah. Jadi kita ini fokus buat konten yang bermanfaat gitu. Apakah meme bermanfaat? Ya menurut gue bermanfaat buat menghibur orang gitu. Jadi ya kedepannya gue itu bakalan upload video meme gitu ya. Dan sudah tidak terasa sekali ya, ini udah 17 menit aja ya kita ngobrol kayak gini gitu. Apakah ini bakalan ada yang nonton atau enggak gitu ya, gue agak tahu ya. Semoga aja ada yang nonton sih ya, walaupun 1-2 orang gitu ya. Gue juga sebenarnya kalau ngomong hal-hal dalam itu gue takut gitu anjir. Takut salah ngomong gitu ya. Bahaya gitu kan kalau salah ngomong gitu. Makanya gue ini selalu bensaring gitu apa yang gue katakan gitu kan. Itulah resikonya gitu. Jangan asal ngomong dan jangan asal bicara gitu ya. Apalagi gue kontennya yang reaction gitu. Wih, reaction itu gue kadang toxic gitu. Kayak misalnya anjing kayak gitu. Woi, kayak boleh gitu kan. Ada pasti kayak gitu-gitu. Pasti ada lah di konten gue nanti kayak gitu. Makanya gue harus selalu hati-hati gitu ya. Jangan sampai gue mengucapkan kalimat itu disandingkan dengan kalimat yang berbahaya. Mantap amat itu. Jangan sampai kayak gitu. Apalagi ya, ini gue rencananya sih durasinya 20 menit sih ini ya. Ini udah mau habis ya, udahlah gitu. Itu pembukaan perdana gue di channel ini gitu. Walaupun video gue masih burik gitu, ini wajah gue masih kelihatan tidak cerah karena belum ada lighting ya. Gue mau pasang lighting nanti biar muka gue kelihatan jelas gitu ya. Dan ya mungkin kayak gitu sih gitu yang gue sampaikan gitu. Walaupun tidak penting gitu ya, tapi setidaknya gue telah menunjukkan gitu kan kalau gue ini pengen jadi konten kreator yang menghibur gitu ya. Menghibur diri gue sendiri dan menghibur kalian penonton gue gitu. Dan udah saatnya gue pamit nih guys ya. Dan oh iya, kita belum kenalan ya. Gue dari tadi gue ngomong nggak ya. Ya nama panggung gue Sandy Full gitu. Atau kalian bisa panggil gue Sen atau Sandy gitu ya. Itu gimana kalian gitu ya. Kenapa gue menamain diri gue Sandy Full ya? Karena gue pengen totalitas gitu. Totalitas gue ya konten yang bermanfaat lah gitu. Ya doain aja gue ya guys ya. Semoga konten gue bisa maju dan semoga konten gue bisa terlalu menghibur kalian nantinya gitu. Dan gimana kelanjutan dari channel ini nanti gua upload lah. Gua upload lagi nanti besok, gua udah siap nih alat-alatnya nih.
Dan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa dan see you next time. Bye bye.